Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Brili Juselanes dengan NIM 22024069. Sini kami akan mempresentasikan apa itu forward and backward chaining. Pengantar inferensi logis. Inferensi logis adalah proses yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk membantu pengambilan keputusan. Ada dua metode utama dalam inferensi logis. Yang pertama adalah forward chaining atau penalaran maju, dan backward chaining atau penalaran mundur. Keduanya digunakan dalam sistem berbasis aturan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada. Apa itu forward chaining? Definisi dari forward chaining adalah metode inferensi logis yang memulai dari fakta-fakta yang diketahui dan menerapkan aturan untuk mendapatkan kesimpulan baru. Pendekatan ini sering disebut data driven, artinya didorong oleh data yang ada. Proses dari forward chaining yang pertama itu mulai dari fakta yang diketahui. Sistem dimulai dari informasi atau fakta yang sudah ada. Yang kedua, terapkan aturan si inferensi. Aturan logika digunakan untuk menghasilkan fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Yang ketiga, hasilkan fakta baru. Fakta baru yang dihasilkan digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kesimpulan, sehingga tujuan tercapai atau tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan. Contoh dari forward chaining yang pertama, aturan: jika hujan maka tanah akan basah, jika tanah basah maka tanaman akan tumbuh. Sedangkan untuk fakta, saat ini sedang hujan. Inferensi: karena hujan tanah menjadi basah, karena tanah basah tanaman akan tumbuh. Kapan menggunakan forward chaining? Digunakan saat memiliki sejumlah fakta awal dan ingin mengetahui apa yang bisa disimpulkan dari fakta tersebut. Contoh, dalam diagnosis medis, forward chaining digunakan untuk mengumpulkan informasi dari gejala pasien. Kelebihan dan kekurangan forward chaining. Kelebihan yang pertama, mengolah banyak informasi, sangat cocok untuk situasi dengan banyak data awal. Proses otomatis, dapat menghasilkan banyak kesimpulan tanpa perlu tujuan awal yang jelas. Yang ketiga, penggunaan dalam sistem berbasis aturan, sering diterapkan pada sistem yang mengandalkan banyak aturan. Sedangkan untuk kekurangan, yang pertama, kurangnya efisien, bisa memproses informasi yang tidak relevan jika aturan terlalu umum. Yang kedua, kebanyakan hasil, dapat menghasilkan banyak kesimpulan yang tidak penting atau berlebihan. Yang ketiga, proses panjang, memerlukan waktu lama jika banyak fakta yang harus diproses sebelum mencapai kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Imnoval Javan dengan NIM 22024-072. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Apa itu backward chaining? Definisi: backward chaining adalah metode inferensi logis yang dimulai dari tujuan atau kesimpulan dan bekerja mundur untuk menemukan apakah fakta yang ada mendukung kesimpulan tersebut. Pendekatan ini disebut juga sebagai goal driven atau berorientasi tujuan. Proses backward chaining. Yang pertama, mulai dari tujuan atau kesimpulan. Sistem dimulai dengan tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Yang kedua, cari aturan yang mendukung tujuan. Sistem mencari aturan atau fakta yang bisa mendukung kesimpulan tersebut. Yang ketiga, periksa fakta yang mendukung. Sistem bekerja mundur untuk memastikan apakah fakta yang diketahui cukup untuk membuktikan tujuan. Jika fakta yang dibutuhkan tidak ada, sistem akan berusaha mencari fakta tambahan. Kelebihan dan kekurangan backward chaining. Untuk kelebihan, yang pertama, efisien. Fokus langsung pada pencapaian tujuan spesifik. Yang kedua, menghindari informasi tidak relevan. Hanya mengecek fakta yang relevan dengan tujuan. Yang ketiga, cocok untuk masalah spesifik.
sangat baik untuk digunakan ketika tujuan atau hasil yang diinginkan sudah jelas. Untuk kekurangan, yang pertama memerlukan pemikiran mundur. Harus mengecek banyak kondisi untuk memastikan semua terpenuhi. Yang kedua, kurang efektif untuk masalah kompleks. Sulit diterapkan jika ada banyak tujuan atau fakta yang tidak jelas. Yang ketiga, bergantung pada tujuan yang jelas. Ini kurang cocok jika tujuan awal tidak sepenuhnya terdefinisi. Oke, kesimpulan, overtraining dimulai dari fakta yang ada dan menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan baru. Efektif jika banyak informasi awal tersedia, tetapi bisa kurang efisien jika banyak sebagian kecil fakta yang relevan, sedangkan untuk backward chaining dimulai dari tujuan dan mencari fakta yang mendukungnya. Efektif untuk masalah spesifik dengan tujuan yang jelas, tetapi bisa menjadi rumit jika tujuan atau kondisi terlalu banyak. Oke, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.